Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya di sini Muhammad Faiz Fadilah dalam tugas Sejarah dan Filsafat Matematika. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono serta Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semua. Saya akan mempresentasikan pada saat ini adalah topik tentang karya monumental dari Euclid dan juga konsep matematika yang akan di dalamnya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat presentasi. Ya, eh, sejarah dan filsafat matematika di sini karya monumental yang mungkin kita ketahui itu adalah tentang elemen from Euclid. Nah, apa itu elemen from Euclid? Oke, nah di sini ada beberapa kontennya. Yang pertama nanti ada pembukaan, terus juga elemen tersendiri ini kan adalah kumpulan dari berbagai banyak buku yang membahas, nah terutama konsep matematika yang sudah disusun secara rapi oleh Euclid. Nah, di sini ada 13, nanti saya membagi dari 1, 4, 5, 6, 7 sampai 9, 10, 11 sampai 13, dan juga kita melihat konsep matematika dari elemen sendiri. Nah, permulaan ya di sini Euclid kita tahu ya sebagai salah satu matematikawan Yunani yang cukup sangat populer bahkan dengan karya monumentalnya adalah Elements yang merupakan kompilasi pengetahuan matematika yang disusun dalam bentuk yang logis dan terstruktur. Memang di sini kalau kita bisa lihat ya Euclid sini sangat menulis buku-buku ini juga berbagai dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya ya dari para filsuf Yunani sebelumnya. Nah, di sini mencakup 13 buku dengan yang memang ada nanti kita ngomong geometri, aritmatika, teori bilangan, ya kan. Geometri sendiri juga nanti ada geometri datar dan geometri ruang. Nah, pertama di buku 1 dan buku 4 sampai buku 4 ya. Ini menjelaskan beberapa geometri dasar terutama di bidang datar. Ya, ada sifat dari segitiga, terus ada parallelogram dan juga lingkaran. Nah, di sini buku 1 itu terdiri dari 48 proposisi, buku 2 ini terdiri dari 14 proposisi, buku 3 ini terdiri dari 37 proposisi, buku 4 ini terdiri dari 16 proposisi. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya berbagai banyak gambar ya tentang bagaimana sifat-sifat dari segitiga, terus juga parallelogram, terus juga lingkaran. Nah, di sini mau menjelaskan bagaimana banyak ya berbagai sifat-sifat dasar, terus juga bagaimana bentukan ya, bentukan definisi-definisi dan sifat-sifatnya itu sendiri. Nah, terus lanjut masuk ke buku 5, ini mengembangkan teori proporsi ya, yang merupakan fondasi dari geometri Euclidean, terdiri dari 25 proposisi. Jadi di sini mengembangkan bagaimana dia mendefinisikan sebagai magnitude ya. Jadi bagaimana perbandingan atau ya rasio dan proposisi ya yang terutama menjadi fondasi mungkin di bidang datar, nanti selanjutnya di luas, di volume, terus juga mungkin bagaimana proporsi di geometri ruang, terus juga proporsi dari bilangan itu sendiri. Ini menjadi fondasi sekali gitu. Karena di buku-buku selanjutnya, oke kita ke buku selanjutnya ya. Nah, ini buku 6 ini bagaimana dia menerapkan teori proporsi pada geometri, terutama di geometri bidang datar. Di buku 6 ini terdiri dari tiga-tiga proposisi. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat bagaimana di gambar sini, saya temukan itu adalah bagaimana proporsi dari bentuk segitiga atau mungkin proporsi dari bentuk segi empat gitu ya. Bagaimana proporsi nanti bentuk dari parallelogram gitu ya, segi empat dan juga bagaimana kalau misalkan eh, tingkat rasio dan kesebangunannya. Nah, di buku 7 sampai buku 9 ini mencakup berbagai teori bilangan termasuk bagaimana algoritma untuk mencari kita tahu ya misalkan di sini adalah pembagi terbesar atau FPB gitu ya. Nanti KPK juga ada dan juga sifat-sifat dari bilangan prima. Nah, di bab 7 ini terdiri dari 39 proposisi. Jadi bagaimana dia mendefinisikan, mengkonsepkan algoritma terkait bilangan bulat, dengan fokusnya bagaimana sifat-sifat bilangan itu sendiri dan operasi dasar dalam teori bilangan.
Nah, di buku ke-8 itu terdiri dari 27 proposisi ya, yang berfokus pada di sini dia ada lanjutan dari bilangan tersebut itu ada sequence barisan gitu ya, terutama di geometri. Nah, geometri terus juga ada beberapa, pokoknya lebih banyak memang di barisan dan deret sendiri. Nah, di bab 9 ini masih ngomongin teori bilangan, yaitu terdiri dari 36 proposisi, mencakup ada bilangan prima, terus juga lanjutan dari deret geometris, terus juga bilangan sempurna, terus yang bilangan komposit sampai kelipatan bilangan. Nah, di buku 10 ini dia membahas tadi kan kalau misalkan di buku sebelumnya ya dari 7 sampai 9 itu membahas dengan teori bilangan yang mungkin bentuknya rasional ya. Nah, di sini dia membahas tentang magnitudo irasional. Jadi suatu proporsi yang dimana tidak bisa diekspresikan sebagai perbandingan antara dua bilangan bulat atau di sini menjadi bilangan irasional. Ini buku yang sangat panjang karena terdiri dari 115 proposisi. Jadi di sini Euclid itu mengenalkan irasionalitas ya. Jadi bagaimana salah satu teks pertama yang secara sistematis dan juga panjang membahas tentang irasional. Nah, jadi di sini ada konsepnya gitu ya. Kita sebut dengan konsep incommensurably. Jadi menunjukkan bahwa beberapa magnitudo geometris, misalkan seperti sisi atau diagonal dari bujur sangkar, itu sifatnya itu adalah incommensurable. Nanti ya menjadi bilangan irasionalitas. Ya, jadi pada zaman dahulu kala, bagaimana ketika ada sisi diagonal yang bentuknya mungkin akar dua, itu perhitungan secara penggarisnya itu sulit dilakukan oleh orang-orang Indonesia saat itu. Jadi kita nggak tahu nih perbandingannya secara rasional itu berapa. Nah, jadi sangat dijelaskan di buku 10 ini tentang irasional. Nah, selanjutnya di buku 11 sampai buku 13, ini lebih ke geometri ruang atau geometri tiga dimensi ya. Di sini bagaimana membahas tentang sifat-sifat kubus, tetrahedron, dan juga bola. Nah, di buku 11 ini memulai tentang bagaimana ya dia mendefinisikan gitu berbagai banyak bangun ruang, terus juga memberikan teorema dasar tentang bagaimana ada hubungan garis dan bidang dalam ruang. Nah, di buku ke-12 ini menggunakan bagaimana dia menghitung volume ya, ataupun juga luas dari bangun ruang dengan metode exhaustive. Nah, lalu di buku 13 ini dia mulai berfokus pada poliedron beraturan atau bangun ruang yang sisinya terdiri dari poligon beraturan. Jadi misalkan bagaimana dia uh, menghitung bagaimana sisi dari segi 5, segi 6, dan segi-segi poligon beraturan kayak gitu ya. Nah, jadi dari kita tahu ya buku dari 1 sampai 13 ini ada berbagai konsep matematika ya dalam elemen. Yang pertama dari 1 sampai 4 tentunya berfokus pada geometri datar, yaitu pada garis lurus, terus juga bagaimana menghitung sudut, segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Nah, konsep selanjutnya itu ngomongin tentang teori bilangan. Jadi, bagaimana membahas tentang bilangan prima, terus juga membahas tentang pembagi terbesar atau FPB, bahkan masuk ke kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di buku yang kelima, yang selanjutnya itu ngomongin tentang proporsi ya, atau kesebandingan. Jadi di sini memberikan sangat lengkap teorinya tentang rasio dan proporsi, apakah itu tentang nanti bilangan, atau mungkin tentang ya sebenarnya karena fondasi ya, tentang misalkan tadi garis, bangun datar, bahkan juga sampai ke bangun ruang. Nah, selanjutnya, konsep selanjutnya itu dia mengenalkan masih dalam di teori bilangan itu tentang magnitudo irasional. Jadi konsep bilangan irasional yang memang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan bulat. Nah, jadi memang konsep pada saat itu ditemukan ketika ya bangsa Yunani itu tidak bisa eh, membagi ya, mengukur dengan penggaris mereka gitu ya. Contohnya misalkan akar dua itu secara pasti gitu ya dengan penggaris mereka gitu. Jadi mereka juga kesulitan ketika misalkan
kalau apa diagonalnya misalkan bisa dibagi dengan dua bilangan bulat gitu ya, misalkan akar sempurna gitu kan. Nah, tapi ketika mereka menemukan beberapa bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan bulat, nah disinilah Euclid itu sangat secara rinci karena tadi kita 115 proposisi ya, jelaskan sangat panjang gitu bagaimana tentang irasional. Nah, selanjutnya konsep matematikanya itu adalah ngomongin geometri ruang. Nah, jadi selain tadi geometri datar sudah jelaskan dasarnya, sifat-sifatnya. Nah, di sini juga bentuk dari geometri ruang, misalkan kayak kubus, gitu, piramida, prisma, silinder, kerucut, dan bola. Dan juga ditemukan ya bagaimana menghitung volume tadi dengan metode ekshaustif. Jadi memang metode integral kuno gitu ya, beda sama integral modern eh, di zamannya Newton atau Leibniz gitu ya. Jadi orang Yunani kuno ya itu memang mungkin dari Archimedes ataupun Euclid sendiri ini juga menggunakan metode Exhaustive ini untuk bagaimana menghitung luas ya, terutama mungkin luas dalam bidang ya, ruang lengkung atau misalkan mencari volume dari kubus, piramid, prisma, silinder, kerucut, dan bola. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini search yang mungkin bisa teman-teman cari ya. Ini bukunya cukup sangat lengkap, sekitar 525 halaman. Itu ada bahasa Latin sebelah kiri dan bahasa Inggris sebelah kanan. Jadi sangat cukup lengkap untuk membahas tentang 13 buku dari elemen itu sendiri. Oke, berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cek 1, 2, 3. Oke.